Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal akhir ujian sekolah IPA. Nah, ini nanti silahkan disimak baik-baik pembahasannya. Silahkan dicatat, bagi yang belum jelas silahkan langsung ditanyakan ke guru kalian. Oke? Kita mulai yang pertama. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, pasangan besaran pokok dan satuan yang tepat ditunjukkan nomor. Nah, di sini kita lihat ya anak-anak ya. Yang ditanya adalah besaran pokok dan satuan yang tepat. Dari option 1, 2, 3, 4, 5 yang bukan besaran pokok, jadi harus ingat ya. Besaran pokok itu ada 7, masih ingat ya. Ada papa, mama, waktu kuliah, suka, internet juga. Papa, mama, waktu, kuliah, suka, internet juga. Panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Berarti dari kelima pasangan ini yang bukan termasuk besaran pokok kita coret terlebih dahulu. Nomor 2 bukan, karena ini kecepatan ya. Kemudian nomor 3 bukan, karena ini adalah volume. Kemudian ada juga mana lagi anak-anak? Ya, sudah, berarti jangan menjawab yang ada angka 2 sama 3. Jangan A, jangan B, jangan D. Sehingga otomatis jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Nino adalah siswa kelas 7 SMP. Di halaman rumahnya ia menemukan berbagai macam makhluk hidup dan benda tak hidup seperti tanaman hias, air mancur, batu, kursi lipat, pohon mangga, dan semut. Berdasarkan informasi tersebut, kelompok biotik yang ditemukan oleh Nino yang ditanyakan adalah biotik anak-anak ya. Yang ditanyakan adalah biotik. Nah, maka dari ABC kalian harus tahu dulu biotik itu apa. Biotik itu adalah komponen yang hidup. Coba kita lihat yang A. Batu. Nah, di sini ada batu. Berarti ini bukan komponen biotik. Kursi lipat juga bukan merupakan komponen biotik. Yang B, pohon mangga, semut, tanaman hias. Tanaman hias, oke. Yang C, semut, kambing, sapi, batu. Ada batu di sini. Nah, ini kita coret batunya. D, air mancur, pohon mangga, semut. Di sini ada air mancur. Berarti salah ya air mancurnya, sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, campuran, senyawa, dan unsur berturut-turut ditunjukkan nomor. Nah, ingat anak-anak, kalau yang ditanya unsur itu zat tunggal. Berarti ini ditunjukkan nomor 1. Ya, ini nomor 1. Kemudian campuran sama senyawa. Kita lihat dulu yang senyawa. Senyawa itu gabungan dari 2 unsur ya, gabungan dari 2 unsur. Berarti ini yang nomor 2. 2 unsur atau lebih ya. Oke. Kemudian kalau campuran itu ditunjukkan di nomor 3. Berarti 3, 2, 1 jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Tembaga bermasa 2 kg. Massa. Ada massa ya anak-anak ya. Berarti itu M. Sebentar. Ada massa di sini. M-nya 2. Kemudian suhunya 30. Ini M ya. Suhu T 30. Kemudian menerima kalor itu Q sama dengan 39.000. Jika kalor jenis itu C ya, C 390, maka suhu akhir tembaga ini suhu yang pertama. Nah, anak-anak harus ingat rumus dari kalor itu adalah MC delta T. Ya, nanti kita cari T2-nya yang di sini. Yang dicari adalah T2. Ya, anak-anak ya. Ingat ya, Q sama dengan MC delta T. Maka
masanya 2, T-nya yang pertama 30, Q-nya 39.000 dan kalori jenis tembaga 390. Kita bisa cari di sini. Q sama dengan MC delta T. Q-nya tadi 39.000 sama dengan M-nya 2, C-nya 390, delta T itu kita tulis dulu sementara delta T. Nah, berarti kita cek dulu ya, 39.000 ya, benar ya. Sehingga bisa kita coret seperti ini, 39.000 sama dengan, ini bisa kita pindah ruas menjadi dibagi 2 kali 390 sama dengan delta T. Kita coret. Jadi di sini tinggal 100. 100 dibagi 2 betul 50 sama dengan delta T. Ini masih delta T anak-anak ya. Sekarang kita cari T2-nya. T1-nya 30. Nah, delta T itu rumusnya delta T sama dengan T2 min T1. Nah, ini sebentar saya hapus dulu. Ini sudah ditulis anak-anak. Oke. Bu Guru hapus ya, kita ketemu delta T-nya 50. Sekarang ini saya hapus. Kita cari delta T-nya, kita cari suhu akhirnya. Delta T sama dengan T2 min T1. Delta T-nya tadi 50, T2-nya yang dicari, T1-nya 30. Sehingga T2 ini dipindah ruas ke sana menjadi ditambah, sehingga 50 ditambah 30. Jawabannya adalah 80. Oke. Yang A. Selanjutnya di nomor 5. Dina dan Nana sedang berdiri di rooftop sebuah bangunan setinggi 5 meter. Jika massa Dina 2 kali massa Nana dan percepatan gravitasi 10, pernyataan yang tepat mengenai perbandingan potensial. Nah, ingat anak-anak, energi potensial itu rumusnya adalah MGH. Di sini yang disuruh mencari adalah perbandingan potensial Dina dan Nana. Sehingga EP, sebentar saya hapus dulu. Kita lihat di bawahnya saja. Jadi di sini tingginya 5 meter, kemudian massanya Dina 2 kali massanya Nana. Massa Dina 2 kali massa Nana. Jadi massanya Dina sama dengan 2 kali massanya Nana. Sehingga di sini EP-nya Dina karena M dan EP itu sebanding, maka EP-nya Dina itu sama dengan 2 kali EP-nya Nana. Sehingga energi potensial yang dimiliki Dina adalah 2 kali energi potensial yang dimiliki Nana. Jawabannya yang B. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Perhatikan anatomi daun berikut. Bagian X yang ditunjukkan merupakan, nah bagian X ini bagian teratas anak-anak. Jika bagian teratas itu adalah merupakan bagian epidermis ya. Ingat-ingat itu adalah epidermis. Karena dia teratas maka dia melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jawabannya yang B. Epidermis ya. Kalau yang ini adalah jaringan parenkim. Kalau yang ini adalah jaringan, ini parenkim. Ini jaringan floem dan xilem ya, dia pengangkut anak-anak. Kemudian ini bunga karang ya, ini stomata. Ini bunga karang, ini stomata. Stomata itu mulut daun, fungsinya untuk tempat pertukaran gas, oksigen dan CO2. Dampak yang nomor 7 sekarang kita. Nomor 7, dampak dari rotasi bumi ditunjukkan oleh nomor. Rotasi itu perputaran bumi pada porosnya ya. Yang pertama, lamanya 1 tahun di bumi adalah 465 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik. Salah ya ini ya, ini merupakan revolusi. Kemudian
Nomor 3 dulu, perbedaan musim ini berarti. Musim itu juga revolusi, ya. Kemudian orang di belahan bumi bagian timur mengalami matahari terbit terlebih dahulu. Berarti ini perbedaan waktu. Nah, ini yang benar ya, nomor 4 saja. Kalau ini rasi bintang itu juga revolusi. Oke, kita nomor 8. Jika massa perhatikan gambar-gambar gaya-gaya berikut nih. Lihat nih gambarnya, ini adalah ditarik ke sebelah kanan 10 dan 5 Newton, ditarik sebelah kiri 10 Newton. Nah, masanya 2 kg. Percepatan yang dialami itu A, itu F per M anak-anak ya, harus ingat. F-nya itu kita cari dari sini. Karena ini ke kanan 10 dan 15, ke kiri 10, maka F-nya itu ke kanan dikurangi ke kiri, berarti 5. Sehingga di sini 5 dibagi 2, 2,5. Jawabannya yang D. Nomor 9. Maya mendorong mobil dengan mengeluarkan gaya 60 Newton ke depan. F-nya 60 Newton ke depan. Kemudian sedangkan Kia mengeluarkan 70 ke belakang. Ini tadi Maya ke kanan. Kemudian F-nya Kia 70 Newton ke belakang. Ini 60 ya, tadi 60. Dan akhirnya mobil berpindah ke belakang. Nah, karena ini gayanya si Kia lebih besar, maka besarnya usaha, nah seperti ini karena ini gayanya ini ke depan, ini ke belakang, maka gayanya ini harus dikurangi. Sedangkan rumus usaha, yang ditanya usaha itu adalah F kali S. Nah, F-nya ini kurangan dari antaranya si Maya dan si Kia. Sehingga F-nya adalah 10 dikali 4. Jawabannya 40. D. Kita lanjutkan ke nomor 10. Pasangan yang tepat di antara bagian tumbuhan dengan cirinya ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini pasangan yang tepat ya. Akar untuk tumbuhan dikotil serabut, akar monokotil tunggang. Apakah betul? Akarnya dikotil itu serabut, akarnya monokotil tunggang? Salah ya. Harusnya akarnya yang serabut itu adalah akar dari tumbuhan monokotil. Batangnya mengalami pertumbuhan sekunder. Batangnya untuk yang monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Oke, ini jawabannya juga sebentar, belum tahu ya. Kemudian yang berkas pembuluhnya kolateral tertutup, yang ini kolateral terbuka. Tulang daunnya sejajar. Nah, untuk yang monokotil itu ingat jagung ya. Monokotil itu jagung itu sejajar. Berarti yang D ini salah. Yang C juga salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah ini, B. Sebentar. Oke, jawabannya yang C. Oke. Yaitu mengalami pertumbuhan sekunder. Untuk yang monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Sekunder itu membesar. Kalau yang biasanya tumbuhan-tumbuhan monokotil itu batangnya tidak membesar. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut ini. Enzim yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak, lemak menjadi asam lemak, itu adalah lipase. Lipase ya, itu dihasilkan di nomor 2, betul sekali. Ya, kalau lambung itu menghasilkan lambungku perih, pepsin, renin, HCl. Sedangkan pada lipase PLTA, pankreas itu menghasilkan lipase, amilase, tripsin ya. Nomor 2 itu PLTA. Pankreas menghasilkan lipase, tripsin, amilase.
Kita lanjutkan ke nomor 12. Di antara beberapa contoh pemanis buatan yang diizinkan penggunaannya dalam makanan, ya. Diizinkan dalam makanan itu adalah sakarin, siklamat, aspartam. Ini yang diizinkan. Ingat-ingat ya, sakarin, siklamat, aspartam. Kita lanjut ke nomor 13. Pernyataan yang tepat mengenai fungsi dari pembuluh darah balik. Balik itu vena, ya. Dan pembuluh darah kapiler itu nadi. Vena itu vena kau menuju relung jantungku, berarti membawa darah menuju jantung. Berarti untuk yang balik itu menuju jantung, jawabannya yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke nomor 14. Tekanan makin besar jika luas bidang singgung makin kecil. Sifat ini digunakan pada alat. Nah, tekanan itu semakin besar jika luas bidang yang digunakan makin kecil dari rumus P sama dengan F per A. Tekanannya besar kalau luas penampangnya kecil. Begitu sebaliknya, kalau luas penampangnya besar, tekanannya kecil. Nah, semakin runcing maka semakin mudah untuk digunakan atau semakin tajam. Sehingga yang tepat dari nomor 14 adalah coba yang satu, pisau yang tajam lebih mudah digunakan untuk memotong, betul. Kapak yang tipis ujungnya lebih mudah untuk membelah kayu, betul. Sepatu yang lebar akan membuat pemakainya lebih santai. Kemudian nomor 4, paku yang ditajamkan ujungnya agar mudah masuk bila dipukul. Paku yang ditajamkan ujungnya agar paku bisa mudah dipukul, betul ya. Jawabannya berarti di nomor 14 adalah yang B. Oke. Karena ini yang ditanyakan adalah tekanan semakin besar jika luas bidang semakin kecil. Kita lihat yang semakin kecil itu sifatnya digunakan pada alat pisau, kapak, dan paku. Nomor 15. Seseorang memiliki volume tidal 550, volume komplementer 3000, suplementer 1150, volume residu 500, kapasitas residu fungsional yang dimiliki orang tersebut adalah seperti ini. Maka jawaban yang tepat adalah untuk kapasitas residu fungsional itu jumlah antara suplementer dan residu, sehingga jawaban yang tepat 1150 ditambah 900 berarti yang kita jumlah dulu ya. Ini berarti 1600, 1700 fungsional ya. Kapasitas residu fungsional dimiliki orang-orang tersebut adalah jumlah seluruhnya tanpa residu, berarti ini anak-anak ya. Sehingga 550 ditambah 3000 ditambah 1150. Jawabannya adalah C. Sebentar, berarti ini 2050. Berarti ini antaranya suplementer dan residu, sehingga jawabannya yang A ya, mohon maaf, yang A. Kapasitas residu fungsional, maka yang dijumlah suplementer dan volume residunya. Jawabannya yang 2050. Penjumlahan antara suplementer dengan volume residu. Kita lihat yang nomor 16.
Urutan proses inspirasi pernapasan dada yang tepat adalah inspirasi itu adalah menarik nafas ya, menarik nafas. Ketika menarik nafas, maka otot antara otot di rongga dada, otot di antara tulang rusuk itu berkontraksi karena dia inspirasi. Kemudian karena dia berkontraksi, maka volume rongga dada dia membesar. Karena volume rongga dada membesar, maka tekanannya turun sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Sehingga urutannya yang pertama otomatis yang berkontraksi terlebih dahulu. Kemudian karena ini berkontraksi, volumenya menjadi besar. Ya, jadi ini yang pertama 1, yang kedua 4. Setelah volume rongga dada besar, maka volume tekanannya bisa turun sehingga udara bisa masuk. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 17. Sebuah benda diletakkan 15 cm di depan lensa cembung. Jika jarak fokus 5, maka bayang yang dibentuk adalah, nah ini lensa cembung ya, lensa cembung. Lensa cembung itu lensa positif ya. Sebuah benda diletakkan 15 cm, fokusnya 5. Nah, jika fokusnya 5, maka dia jari-jarinya 10, bendanya diletakkan di 15 cm. Berarti bendanya ada di sini. Karena bendanya di ruang 3, maka bayangnya di ruang 2. Sehingga sifatnya nyata diperkecil. Yang nyata diperkecil adalah yang A. Berarti jawabannya yang A. Oke, nomor 18. Peristiwa fertilisasi penghasil ovum dan tempat berkembangnya janin ditunjukkan oleh nomor. Peristiwa fertilisasi adalah di nomor 2. Oke. Penghasil ovum adalah ovarium nomor 1. Kemudian tempat berkembangnya janin adalah di 3. Oke, berarti jawabannya yang D. Nomor 19. Ciri-ciri penyakit yang dimiliki oleh penderita. Gejala awal berupa borok pada tempat masuknya bakteri, biasanya menyerang daerah kelamin disebabkan oleh Treponema pallidum. Nah, Treponema pallidum itu adalah gonorea ya. Berarti yang A. Kalau ini bukan, sifilis juga bukan, herpes itu herpes simplex genitalis. Oke. Nomor 20. Seorang peneliti menemukan suatu hewan yang dari tubuhnya muncul sebuah tunas. Jika tunas tersebut lepas, akan menjadi hewan muda yang baru. Deskripsi dari penelitian tuliskan berkaitan dengan hewan tersebut. Hewan tersebut hanya bereproduksi secara aseksual. Hewan muda yang dihasilkan memiliki perbedaan dengan induknya. Hewan tersebut tergolong ke hewan tingkat tinggi. Reproduksi hewan tersebut dapat dilakukan secara seksual maupun aseksual. Nah, hewan ini tumbuh muncul tunas, maka dia bereproduksi secara aseksual. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 21, urutan yang benar mencangkok. Nah, mencangkok itu urutannya yang pertama otomatis memilih cabang atau daun yang berukuran sedang. Kemudian mengupas terlebih dahulu sampai bersih ya, yang nomor 6. Berarti jangan jawab C sama D. Setelah itu menutup luka pada dahan dengan tanah yang sudah dicampur dengan kompos. 5 juga, kemudian 5 membungkus tanah dengan sabut. Nah, ini nomor 4 dulu atau nomor 2 dulu. Memotong cabang dari induk dan menanamnya di tempat teduh atau menyiram bagian di cangkok setiap pagi dan sore. Nah, nomor 21 itu maka memotong cabang terlebih dahulu dan menanam di tempat teduh, kemudian menyiram bagian yang dicangkok setiap pagi dan sore. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 22.
Kaca yang digosok dengan sutra terjadi proses pemuatan listrik dengan kaca maupun sutra. Tabel berikut yang benar. Nah, ini masih ingat ya, WRKW Pesi Sueb. Nah, yang ditanya adalah kaca dengan sutra. Kaca, sutra, elektron mengalir dari WRKW ke Pesi Sutra, ke Pesi Sueb, maka di sini negatif, yang di sini positif. Nah, yang kehilangan elektron berarti otomatis adalah kaca. Kaca itu kehilangan elektron antara A sama C. Oke. Kemudian yang menerima elektron adalah sutra. Betul. Yang bermuatan positif, ya dilihat di sini, ini adalah kaca yang bermuatan positif. Berarti jawabannya adalah yang A. 23. Jika R1, R2, R3, R4 seperti itu, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian di atas. Nah, ini kalian harus tahu dulu, ini dirangkai secara seri. Karena ini sama, maka R paralelnya bisa langsung 8 dibagi 2, 4. Nah, R totalnya R1 ditambah R2 ditambah R paralel. Maka 10 ditambah 10 ditambah 4. 24. I-nya V per R. V-nya 12 per 24. Jawabannya setengah, 0,5. Kita lanjutkan ke nomor 24. Sebuah benda memiliki spesifikasi 110 volt, 50 watt. 110 volt, saya tulis di sini dulu 50 watt. Jika dipasang pada tegangan 55 watt, maka daya listrik tersebut berubah menjadi, nah sekarang jika dipasang pada 55 volt, 55 volt, maka ini menjadi berapa? Ingat, P itu adalah V kuadrat per, ini antara, oke, V kuadrat per R, ya, berarti R-nya sama, maka V kuadrat per P. Perbandingannya seperti ini, sehingga V1 per V2 kuadrat sama dengan P1 per P2. Oke. V1 per V2 kuadrat. Kita hapus dulu ya anak-anak ya, di sini ya. Sebentar, biar mudah ini. Ingat, P adalah V kuadrat per R. Nah, karena R-nya sama, maka V kuadrat per P. Sehingga perbandingannya bisa cari V1 per V2 kuadrat sama dengan P1 per P2. Sehingga karena ini V1-nya pertamanya 110, kemudian di 110 per 55 kuadrat sama dengan P1-nya 50 watt per P2. Yang kita cari adalah P2. Maka 110 dibagi 55 ini kan 2. 2 kuadrat itu 4. Sama dengan 50 per P2. P2 50 dibagi 4 sama dengan 12,5. Jawabannya yang B. Nomor 25. Tanaman mangga berbuah manis disilangkan dengan mangga berbuah asam. Sifat mangga dominan terhadap
Sifat manis dominan terhadap asam. Keturunan pertama dari persilangan tersebut menghasilkan 100% berbuah manis. Apabila keturunan disilangkan dengan mangga yang berbuah masam, maka mangga yang berbuah manis. Nah, seperti ini adalah nanti hasilnya selalu, karena ini dominansi penuh, 3 dibanding 1 anak-anak ya. 3 dibanding 1. 3 itu untuk yang dominan, 1 untuk yang resesif. Karena di sini yang dominan adalah yang manis, maka yang berbuah manis itu adalah 3 dari 4. 4 kan ini jumlah keseluruhannya dikali 100%. Berarti jawabannya 75%. Nomor 26. Oke. Oh, sebentar. Jika keturunan pertama disilangkan dengan yang berbuah masam. Oh ya. Maaf, ini keliru ya. Kita keliru sebentar. Saya hapus dulu. Salah. Keturunan yang pertama, dihapus dulu. Keturunan yang pertama itu adalah M besar M kecil disilangkan dengan M kecil. Maka ini kan parentalnya, gametnya M besar M kecil, yang ini M kecil. Ini silang dengan ini silang dengan ini. Maka filialnya adalah M besar M kecil, M besar M kecil. Kemudian ini silang dengan ini M kecil, M kecil, M kecil, M kecil. Sehingga yang berbuah manis ini adalah 2. 2 dari 4 dikali 100%. Jawabannya adalah 50%. 26. Pernyataan yang benar tentang sifat-sifat magnet. Ya, sifat-sifat magnet ya. Memiliki 2 kutub, betul, yaitu utara dan selatan. Kutub sejenis akan tarik-menarik. Kutub sejenis tarik-menarik, salah. Kutub sejenis tolak-menolak, betul. Berarti 1, 3. Kemudian gaya terbesar magnet berada pada kutub-kutubnya. Ya, betul. Berarti jawabannya yang C. Nomor selanjutnya 27. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan. Nah, lihat ini anak-anak, kita lihat trafo pertama, jumlah lilitan primernya 5.000, jumlah lilitan sekundernya 2.500. Otomatis trafo yang pertama ini jika dilihat dari jumlah lilitannya, maka adalah trafo step down ya, trafo step down. Jawabannya antara B dan D. Kita lihat yang B. Sebentar, yang B dulu. Kemudian yang trafo yang kedua itu adalah trafo step up, betul ya. Jadi itu antara yang nomor 1 itu adalah step down, yang nomor 2 adalah step up, antara B sama C ya. Jawabannya ya antara B sama C. Kita lihat yang B dulu, step down, karena VP lebih besar dari VS. Salah ya, VP-nya harusnya step down. Yang B trafo 1 step down karena VP-nya lebih besar dari VS. Betul ya. Trafo yang kedua step up. Step up benar karena VS-nya lebih besar daripada NP. No. Kenapa ini NP ya? Harusnya NVP. Maka jawaban yang betul adalah yang B. Oke. Lina ingin membuat sebuah minuman berbahan dasar dari susu. Lina memasukkan starter mengandung Lactobacillus bulgaricus ke dalam susu. Kemudian Lina menutupnya dan membiarkan selama 1 hari. Besoknya Lina mengecek minuman yang dibuatnya memiliki perubahan rasa menjadi asam. Prinsip yang digunakan Lina, yang dihasilkan menggunakan prinsip yang secara berurutan adalah yaitu fermentasi dan nanti akan menghasilkan yogurt. Oke. Nomor 29. Yang merupakan pemanfaatan di bidang kesehatan.
pemanfaatan di bidang kesehatan ya, nomor 29. Hormon sintetis, teknik hidroponik. Hidroponik itu bukan kesehatan ya, hidroponik itu untuk pertanian, berarti jangan jawab ada duanya. Kemudian tanaman transgenik juga itu untuk bukan kesehatan, sehingga jawabannya yang A. Seorang anak sedang menggali tanah untuk menanam pohon. Ketika dia menggali tanah, anak tersebut menemukan beberapa jenis organisme seperti cacing, lipan, dan berbagai jenis mikroorganisme. Fungsi tanah yang tepat terkait dengan kegiatan yang dilakukan anak tersebut. Nah, menggali tanah untuk menanam pohon. Dia menemukan berbagai jenis organisme. Fungsi tanah terkait dengan, nah fungsinya tanah untuk apa? Karena ini dia menggali tanah, menemukan berbagai jenis organisme. Nah, menemukan berbagai jenis organisme sehingga dia fungsi tanah itu sebagai, ini benar semuanya ya untuk fungsi tanah, tetapi dari soal ini yang benar dari fungsi tanah itu tempat organisme tanah. Tanah itu merupakan tempat dari organisme tanah. Oke, sekarang kita ke Romawi 2. Di sini sudah ada pembahasannya. Bunga mawar merah dominan disilangkan dengan bunga mawar putih A kecil menghasilkan intermediate. Nah, intermediate. Jika keturunan pertama disilangkan dengan induk yang dominan, maka presentasi mawar merah. Nah, ini kita cek di sini, mawar merah dan mawar putih mengalami intermediate. Maka presentasi mawar merah dan berapa bunga mawar merah jika bunganya 400. Pertama kita buat P1 dulu, A besar, A besar, A kecil. Nah, ini diambil gametnya. Kemudian karena ini intermediate, maka mawar merah muda. A besar, A kecil disilangkan dengan dominan yang A besar, A besar. Sehingga filialnya atau anaknya antara A besar dengan A besar, A kecil dengan A besar menghasilkan mawar merah muda dan mawar merah. Nah, presentasi untuk mawar merah jumlahnya kan 1 dari 2 sehingga 50%, sedangkan jumlahnya dari 50% dari 400 adalah 200 mawar merah. Ini adalah pembahasan untuk nomor pertama atau nomor 31 di Romawi 2. Kita ke nomor 32 atau nomor 2 di Romawi 2. Nah, ini caranya anak-anak, tinggal peralatannya dikali dayanya, kemudian rata-rata pemakaiannya. Nah, kemudian nanti jumlah dalam 1 hari dijumlah, kemudian dikalikan 30 hari dan dikali per KWH-nya. Setelah itu nanti kita akan ketemu biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan. Nah, ini contohnya. Jadi ini dikali ini, nanti hasilnya ini anak-anak, kemudian dikali 30 hari karena pemakaiannya 30 hari, sehingga selama 30 hari adalah 169.000 watt hour. Nah, ini karena biayanya itu KWH, maka dibuat dalam KWH dibagi 1000, sehingga biayanya adalah seperti ini. Jangan lupa Romawi 2 harus dijawab ya, supaya ada nilainya. Kemudian nomor 3, jika batang PQ didekatkan ke batang AB, maka tentukan kutub yang terbentuk pada P, Q, A, dan B. Interaksi jika A didekatkan. Nah, ini dilihat di sini, ini gosokan ya. Yang terakhir berlawanan. Karena ini S, maka P-nya adalah kutub utara, selatan, utara. Kita cek di sini. Maka P-nya utara, Q-nya selatan, A-nya selatan, B-nya utara, dan interaksi antara Q dan A adalah didekatkan atau tolak menolak. Kita lanjut ke nomor 34. Dari gambar transformator di atas, tentukan besar tegangan sekunder trafo dan besar kuat arus yang mengalir pada trafo. Nah, dilihat di sini yang dihubungkan dengan PLN itu adalah yang primer, sedangkan yang dihubungkan dengan lampu itulah adalah sekunder. Nah, berarti ini P primernya 200, N primernya 800, kemudian N sekundernya 200 ya. Ini R-nya. Yang ditanya adalah tegangan sekundernya, maka bisa kita cari ya. Ini tadi sudah diketahui untuk mencari VP. Maka perbandingannya masih ingat ya. N dengan V itu berbanding lurus, NP per NS sama dengan VP per VS.
Nah, ini dilanjutkan seperti ini, ketemu VS-nya 50 watt. Yang dicari adalah I. Nah, itu V per R. Karena R-nya sudah ketemu 25, maka I-nya adalah 2 ampere. Nomor 35, sebutkan dan jelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Nah, kalian harus ingat bioteknologi konvensional dan modern. Peralatannya yang digunakan, kalau konvensional itu masih sederhana, kalau modern sudah canggih. Biayanya relatif lebih murah kalau yang konvensional ya, ini harusnya lebih murah, ini lebih mahal. Produk yang dihasilkan sedikit terbatas dengan kualitas yang belum terjamin, banyak dengan waktu yang relatif cepat dan kualitas terjamin. Cara pemanfaatnya ini menggunakan mikroorganisme ini menggunakan produk. Salah berarti ini ya. Pelaku setiap orang dengan ilmu yang didapat secara turun-temurun salah. Profesional yang memiliki dasar keilmuan tertentu. Ini benar. Contoh tanaman transgenik saya salah ya, ini harusnya keju tempe, yang ini harusnya tanaman transgenik dan seterusnya. Berarti yang benar hanya di nomor 1 dan nomor 3 saja. Nah, itu anak-anak pembahasan yang bisa kita lakukan. Jangan lupa berdoa semoga diberikan kemudahan dalam melaksanakan ujian sekolah di pekan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.